Alhamdulillah para pemirsa, saya dan rekan-rekan semua dari Forum Pemuda Indonesia dan Yayasan Lestari Malaysia Tujuan baru sampai di Padepokan Anti Galau Ustadz Ujang Bustami. Ya, alhamdulillah dengan selamat dan tidak ada halangan apapun. Mudah-mudahan sampai di Jakarta pun kembali dengan keadaan selamat dan baik semuanya dan barokah di dunia wal akhirat. Ya, nanti saksikan kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukain pintunya. Allah masuk. Mau lagi. Orang siapa itu? Aduh, nungguin dari tadi ya. Berdua. Kemarin. Kagak. Berdua doang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat guru. Sehat. Nggak marib nggak? Kagak. Hah? Jauhnya. Ampun. Ya kalau udah biasa sih kagak jauh. Tadi 4 jam. Udah pada kenal lah semuanya. Beliau adalah senior. Beliau adalah Ki Pranalewu. Yang sudah sering tampil di layar kaca. Beliau adalah silaturahmi. Dan sebelumnya saya undang beliau itu ketika ulang tahun kemarin. Nah, beliaunya sibuk. Jadi sekarang beliau sudah mendatangi Padepokan Anti Galau, mendeteksi mau diacak-acak nih Padepokan Anti Galau. Salam buat sahabat-sahabat subscriber semua. Masih melek baik kayak soang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat perbanyak istighfar, perbanyak baca Al-Quran dan selalu perbaiki sholat. Semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. How are you? I'm fine. Alah melek bagai soang. Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah. Sehat Bang Haji Ridwan. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. KPL juga sehat. Ini adalah tamu istimewa di dini hari. Beliau adalah Ki Pranalewu. Siapa yang nggak kenal sama beliau? Sehat ya Ki, sehat. Guru saya ini. Senior. Gimana sehat semua? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat semua. Alhamdulillah sehat. Ini jauh-jauh lagi sakit datang dari Cianjur ya? Ya. Cianjur macet. Kena ketipu dengan Google Map, puter-puter 7 jam lu. Berapa? 7 jam. Aduh, luar biasa. Ampun. Untung Google Map-nya nggak disasarin ke makam. Disasarin ke kuburan baru. Waduh, nggak bener lagi Google Map. Ini terima kasih banyak nih. Saya terima kasih udah diundang dan mohon maaf kemarin nggak bisa datang guru karena memang kondisinya lagi seperti itu. Jadi ini mau bincang-bincang nih pengalaman beliau di dunia praktisi. Sebenarnya sudah berapa tahun Ki berlanglang buana di dunia praktisi Ki? Kalau ditanya melanglang buananya itu dari 98 guru. 98 saya udah mulai belajar terus 2001 terjun di IP waktu itu ya sampai sedetik ini guru. Terus IP bubar kan FKPPAI, terus saya mimpin IPN di Jakarta ya gitulah ceritanya.
istri gimana? Baru satu atau Satu lah guru. Oh, satu di mana? Satu di Cukup sini. satu guru. Cukup satu. Utara, Luar biasa. barat, timur. Setia, tipe setia. Nah, pengalaman apa aja sih yang menarik, terus apa yang enak, mengesankan dan yang tidak mengesankan ketika terjun di dunia praktisi ini? Nggak enaknya saya belajar dulu pernah ketemu guru-guruan guru. Sampai ketemu guru beneran. Guru-guruan artinya dicoba di padepokannya. Bohongan. Apa namanya? Dahsyat. Praktekin, makanya ini codet. Karena saya dulu tukang berantem guru. Nah, dari situ akhirnya sampai ketemu guru beneran tuh. Akhirnya belajar sampai detik ini masih belajar gitu. Jadi nggak berantem dengan orang saya, dengan setan pun selalu berantem. Saya selalu mengamati itu beliau. Setan di mana kepretin, setan belek. Sering ketemu setan belek berarti ya. Karena poin terbesar saya itu mengajarkan orang untuk tidak takut dulu. Poinnya kan di situ. Dan mengubah mindset bahwa orang yang meninggal itu tidak akan pernah jadi setan. Nah, selama ini kan yang beredar itu orang meninggal mati penasaran, dibunuh, jadi hantu, kuntilanak dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita kikis. Gitu. Nah, itulah cara berdakwah saya, menjelaskan bahwa ruh adalah ruh. Gitu. Ruh tidak akan pernah menjadi setan walaupun kematiannya itu mengenaskan misalkan. Karena apa? Karena adanya barzah yang artinya pembatas. Nah, tembok buatan manusia kita pukul-pukul yang hancur tangan kita atau temboknya. Pasti tangan kita, kecuali pakai alat berat. Nah, sedangkan barzah dibuat oleh Allah, siapa yang bisa menghancurkan? Nah, artinya pada saat orang sudah meninggal ya sudah, dia akan kekal di situ sampai menunggu hari kiamat. Seperti itu guru. Jadi yang beredar bahwa orang meninggal mati penasaran, mati terbunuh, mati bunuh diri, yang jadi hantu dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita jelaskan selama ini, bahwa tidak ada satupun manusia yang meninggal dunia, baik itu matinya secara wajar atau tidak wajar, menjadi setan. Nah, logikanya kalau misalkan manusia dijadikan setan, nggak mungkin manusia itu mau diciptakan sebagai manusia, kan gitu. Nah, untuk tidak mengurangi rasa penasaran, masker buka dong biar gantengnya kelihatan. Nah. Ya, betul. Tuh, waduh, masker Pak. Masalahnya batu bro, nanti ketularan ya. Bang Haji aja yang ketularan, saya jangan. Ada obatnya. Kita sambil jalan-jalan nih, deteksi di sini gitu. Beliau nih kipannya mau acak-acak nih padepokan nanti kalau acak. Cepat nih. Tempat sekalipun yang mengandung negatif ya akan menjadi netral apabila seseorang melafalkan ayat suci seperti itu. Nah, sepanjang ini dari depan ke sini juga saya tidak pernah melihat sosok yang sekiranya menakutkan, menyeramkan. Yang menyeramkan yang sebelah kanan. Kayaknya guru. Punten Bang Haji. Iya, namanya Guru saya juga ini. namanya satu pala hitam. Setannya pala hitam menurut Anak sini nih. Mana? Anak di sini. Ya, yang jelas saya melihat kayak residual energi gitu. Residual energi itu kayak orang sakitan, terus bahasa psikolog. Buat ilmu. Jadi- Karena ini sarjana psikolog, Ustaz. Jadi ilmu psikolog dulu baru ilmu hikmahnya. jadi ya mungkin karena melambangkan residual energi banyak orang-orang yang sakit. Itu tempat orang sakit atau bukan dulu? Ya. Di sebelah sini. Yang sakit yang sebelah kanan. Jadi Alhamdulillah. mungkin karena diterapi ya kan. Nah, secara sistematis pada saat orang sakit terus dia dapat berteriak, berarti dia melonggarkan rasa sakit itu. Jadi sehingga ya identik untuk dia bisa menjadi sembuh ya cukup besar guru. Jadi seperti itu. Kalau terapi ya, diobati ya. Berapa banyak di sini penampakan di sini? Ini saya curiga nih, gengs. Kayaknya saya diuji nih. Dites. Jawabnya gampang. Penampakannya banyak, setan bala hitam.
Jadi gimana? Nggak apa-apa, ngomong aja. Saya kan lagi mewawancarai tamu. Nggak apa-apa. Ya yang jelas jin diciptakan sebelum manusia diciptakan kan gitu. Iblis pertama kali diciptakan 10.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. 2000 tahun setelah iblis diciptakan, jin baru diciptakan. Artinya dimanapun kita berpijak, pasti di situ sudah ada komunitas mereka bagi bangsa jin. Nah, jin juga kan kebagi dari beberapa golongan juga. Ada yang soleh, ada yang fasik atau kafir, seperti itu guru. Ya kalau misalkan ditanya di sini ada jin apa aja ya, saya nggak bisa mendeskripsikan karena Banyak. ketuanya ini yang lebih pakar. dan ini juga ada pakar pemburu hantu ya. Ampun. Jadi seperti Bala lihat hitam, bala sahabat-sahabat, botak, ada semuanya ada di pokoknya lihat kumpul. sahabat-sahabat tahu aja nih. Ini sosok apa gitu di sini, seperti apa? Nanti kita lihat di belakang. Yang lagi boleh? Ada. Ini adalah tempat santri putra ini. Yang putih mana? Tak. Putri nggak ada. Oh, putih nggak ada. Oh, Kalau putri ada bahaya loh. nanya doang. Nanti nambah. Nanya kan nggak dosa. Ada. Gimana ini? Ini udah dibawa atau belum? Belum. Aman tuh. Nggak ada. Nah, kalau di plastik dulu, jadi mungkin saya ngelihatnya kayak bukan karet ya apa? Jadi seperti kayak semi hutan lah guru di sini. Oh begitu. Seperti itu. Bang Haji gimana coba? Lari-lari, cek depan. Kenapa sih? Nggak usah. Kita Nggak usah lari. Di sini aja dah. Jadi sama. Ya, tentu di setiap tempat, di setiap tanah atau rumah tentu ada penunggu, ada hodam. Hodam itu terbagi beberapa macam. Ada hodam artinya pendamping. Ya, masih Pendamping sih, laki-laki. Bang Haji lari-lari kejar. Kan biasanya Tangkap, kalau Bang Haji. pemburuan itu kan tangkepin botol. Mana botolnya? Ngerjain kayaknya ini. Kerjain gimana? Mana botolnya? Botol. Masukin, buangin. Lu pergi Gimana, semua. Kang Mesa? Lu pergi jangan lu ganggu gitu aja. Masukin ke botol gimana, Kang Mesa? Botol masar botol lah. Pokoknya lu jangan ganggu, lu ganggu di sini gua bakar. Saya udah. Itu aja. Karena dia dengar. Karena setiap tempat Ya ditarik dulu, Bang Haji. tarik dulu nih. Masukin kemari. Biar Tarik dulu lah. Tarik dulu, jangan diam-diam aja biar aman gitu. Oke. Di Jadi depan memang di sini kita, jatuh. kita ceritakan dulu bahwa setiap tempat, Wis setiap jangan tanah. kebanyakan ngobrol wis tarung wis ngobrol suwe Bang Haji. Ya kalau kue langsung bilanang, mau kayak lawan pakai lanang mau ngambil jilawan kok tetet. Kayak kue wis langsung ngomong. Kalau di sini sus balik lagi gitu. Enggak apa-apa. Mau makan lagi kan gitu kan. Masa mesti demo nih. Demo aja demo. Biar rame-rame masa ngobrol kayak soang. Astagfirullah. Ya Allah. Saya dipaksa ya. Karena terpaksa nih. Karena terpaksa. Bismillah. Mudah-mudahan masih kuat. Kalau enggak saya yang mati Naik lagi gitu sana. kan. Janganlah. Kodok lu monyok. Bang aja. Kalau lihat dari flashbacknya nih dari 40 tahun yang lalu belum ada Oh, tempat ini masih awak ya rawa basah. oh, oh.
Allah. tekstur tempatnya Allah. 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 jangkau dibandingkan dia harus Jadi, di sini nih memang jadi memang ini Napas dulu. Napas dulu. capek banget. Ini hutan nih, ini udah kayak hutan. Jadi nggak mungkin kalau hutan itu atau tanah itu kosong, tidak ada gaibnya, tidak ada penunggunya. Setiap tanah, rumah dan tanah pasti ada penunggunya, ya. Karena mereka itu ciptaan Allah di mana saja, tinggal bagaimana baik atau buruknya, ya, jahat atau tidak, itu jin fasik atau apa. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada yang mengganggu jin itu untuk pesantren di Padepokan Anti Galau, ya. Mudah-mudahan ini hanya sekilas dulu abang ini kan, ya, karena nggak mungkin abang sendiri membersihkan satu hutan begini, tidak mungkin, karena manusia ada keterbatasannya itu, ya. Insya Allah mudah-mudahan, ya, itu aja. mau itu setan sekalipun, selama pikiran kita bersih, positive thinking, apapun agamanya, kalau misalkan dia percaya dengan Tuhannya sendiri, pasti itu akan dengan mudah menghalang dari hal-hal yang sifatnya negatif. Luar biasa ini, bincang-bincang sambil ke bawah lagi buat beruntung ya. Ini hari berbahagia. Kadang kita harus luruskan. Saya memandang dari kacamata seorang psikolog, seorang konselor. Selama ini orang paham non medis itu selalu dikaitkan dengan pelet, centrik, sihir, guna-guna. Padahal yang dominan di dalam penyakit non medis itu adalah pikiran kita sendiri, Guru. Makanya contoh hal terbesar, kenapa kita bisa takut kalau misalkan kita berada di satu tempat yang belum pernah kita datangi? Karena apa? Karena kita langsung berimajinasi setan itu seperti yang ada di film. Kuntilanak, genderuwo, pocong, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka memiliki kekuatan itu untuk memanipulasi pikiran mereka, sehingga membuat rasa takut. Bacaan-bacaan apa sih Ki, untuk sahabat-sahabat ini menurut Ki Pranalewu ini, apa yang harus dibaca sama sahabat-sahabat nih ketika untuk menghilangkan rasa takut itu Ki? Sebenarnya simpel, Guru. Cukup kalau misalkan dia non muslim ya sesuai dengan ajaran agamanya. Kalau misalkan dia muslim, apa yang dia bisa? Kalau saya selalu mengajarkan a'udzubika limakilah kita mati min syarri ma atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Dengan kekuatan itu, dengan kekuatan rapalan yang kita baca, terus ditambah dengan keyakinan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang akan menghalau dari gangguan-gangguan setan belek, setan petot, jin fasik, dan lain sebagainya, Guru. Tomang, Luar biasa. Ki, terima kasih nih Ki, dini hari saya ajak bincang-bincang. Jadi sahabat, itu adalah perbincangan saya dengan Ki Pranalewu dan juga Bang Haji Ridwan. Ribut dewek, mau dapat setan, dapat apa ini? Dapat apa setannya? Dia nggak mau bayar, pergi dia gini, nggak mau pergi ya. Kita jangan pernah takut setan belek, setan engklek, setan kepincirit. Takut satu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, dan selalu perbaiki sholat. Semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Doakan saya Ki, doakan saya Bang Haji. Kita saling doa, doa. Kita diberikan keselamatan, kebahagiaan, dan tentunya diberikan husnul khotimah. Amin, amin, Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.